1046. Pulau itu sunyi. Siapa dia? Dia ingin melawan Halfsane dengan tubuh aslinya dan melawan Raja Yao Guang dengan badan ajarannya. Siapa yang akan percaya? Betapa luar biasanya hal ini. Orang di depan mereka membuat pilihan seperti itu, yang membuat orang terdiam dan tercengang. Suasananya agak aneh. Setelah hening sejenak, orang-orang akhirnya buka mulut. Mereka semua sangat bersemangat dan mengepalkan tangan. Dia terlalu kuat. Dia berani melawan Raja Yao Guang dan seorang Halfsane sendirian. Sungguh sulit dipercaya. Tetapi apakah dia mempunyai kekuatan seperti itu? Badan ajarannya bertarung melawan Raja Yao Guang dan tubuh aslinya bertarung melawan seorang Halfsane. Itu seperti sebuah dongeng. Kupikir aku salah dengar. Dia berani melakukan ini. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah reinkarnasi dari Master Fana? Saya salah mengira bahwa tubuh suci telah kembali, tetapi bahkan dia belum tentu memiliki kekuatan bertarung seperti ini. Orang ini benar-benar memiliki semangat untuk menelan gunung dan sungai, sungguh semangat yang luar biasa. Orang-orang terkejut. Ye Fan sangat kuat dan mendominasi. Dia tidak menggertak, tapi dia benar-benar berani melakukan ini. Orang-orang tidak percaya. Namun, Raja Yao Guang tidak menerima tantangan tersebut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenal Anda dan kami tidak punya dendam. Mengapa saya harus bertengkar? Hanya untuk belajar satu sama lain." Ye Fan hanya mengucapkan 4 kata ini. "Tuan Suci, saya tidak dapat ditantang oleh siapapun. Anda tidak dapat melakukannya. Anda tidak bernama dan jauh dari itu. Jika tubuh suci kembali, Anda hampir tidak dapat melakukannya." Seorang anak laki-laki di belakang Raja Yao Guang berkata dengan pipi menggembung. Dia merasa bahwa Ye Fan ingin melawan raja dan setengah biksunya sendirian, sehingga merupakan aib bagi garis Yao Guang. "Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Sebaiknya kamu diam." Badan ajaran Ye Fan tersenyum. Dia menunjuk dengan tangannya dan cahaya terang keluar. Anak laki-laki itu membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu." Anak laki-laki lainnya terkejut dan marah. Ada ketakutan di matanya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. "Siapa kamu? Beraninya kamu menyinggung martabat tuanku? Anda terlalu lancang." Li Qingzu berteriak dari jarak 800 meter. Tubuhnya masih mengejang. Bising. Ye Fan melambaikan tangannya lagi dan bergerak ke depan. Mata Yao Guang bersinar terang saat dia berkata, "Orang Daois ini agak terlalu mendominasi." Lengan kanannya bergerak, 5 jarinya membentuk bekas seperti paruh burung bangau, membawa semacam jejak Dao yang tak terlukiskan. Hamparan cahaya yang mengalir melintas, mematuk pergelangan tangan Ye Fan. Meskipun menyerupai gerakan seorang seniman bela diri di antara manusia, itu memang merupakan perwujudan buah Dao, yang kembali ke keadaan aslinya. Jarinya berubah menjadi burung bangau abadi, secara tak terduga memiliki aura menyatu dengan Dao. Puluhan ribu utas turun. Bang! Gerakan tangan Ye Fan tidak berubah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Great Peng yang bersayap emas. Dengan ketajaman seekor elang yang membumbung tinggi di langit, dia bertabrakan dengan jejak burung bangau, menyebabkan cincin surgawi bergetar. Boom! Saat ini, area dalam radius 3000 kaki saling bertautan. Rantai ketertiban ilahi terjalin, dan itu seperti bulu burung phoenix indah yang menembus langit. Kontrol keduanya sangat luar biasa. Meskipun mereka bisa membunuh semua raja, hanya helayan angin sejuk yang bertiup. Jika tidak, seluruh pulau akan hancur berkeping-keping, dan tidak banyak orang yang selamat. Tubuh Li Qingzu gemetar dan mengejang lagi. Dia terbang sejauh 8.000 kaki lagi, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan tidak sedap dipandang. Raja Yao Guang berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Ye Fan. Dia ingin melihat orang di depannya, jadi dia tidak terus menyerang. "Yao Guang, bukankah kamu baru saja ingin menyerangku? Sekarang seseorang ingin melawanmu, mengapa kamu mundur?" Kaisar Hitam tertawa dingin. Semua orang terkejut. Baru saja, mereka semua melihat ahli misterius ini menyerang Raja Yao Guang di langit, dan dia tidak dirugikan sama sekali. Dia pasti memiliki kekuatan untuk meremehkan semua orang. Siapa orang ini? Kata-katanya tidak salah, dan dia tidak bergerak untuk memperjuangkan posisi yang lebih tinggi. Dia sebenarnya bisa melawan Raja Yao Guang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sosok tak tertandingi muncul entah dari mana, dan dia pasti bisa memandang rendah seluruh wilayah selatan. Dia tak terkalahkan dalam jarak 1.000.000 mil. Gelombang besar melanda hati setiap orang. Mereka semua terkejut dengan hasil serangan tadi. Feng Huang, Jibi Yue, Liu Yu, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka sulit membayangkan ada seorang kultivator dalam umat manusia yang bisa melawan Raja Yao Guang. Setidaknya, inilah yang terjadi setelah orang-orang itu pergi. Memikirkan hal ini, Feng Huang, Jibi Yue, dan yang lainnya semuanya terkejut. Jika ada seseorang yang kembali melalui jalur langit berbintang kuno, mereka mungkin bisa melakukan semua ini. Tubuh Dao Ye Fan berdiri di sana tanpa bergerak.
Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan seluruh tubuhnya kokoh seperti batu yang telah ada selamanya. Aku, Raja Yao Guang, tidak pernah lebih lemah dari siapapun dalam hidupku. Karena kamu ingin berdebat, tolong tunjukkan tubuh aslimu. Aku akan menemanimu sampai akhir. Akhirnya, Raja Yao Guang mengatakan ini. Tidak perlu, tubuh Dao sudah cukup, kata Ye Fan dengan tenang dengan tubuh yang terbentuk dari udara jernih. Dialah orang pertama yang meninggalkan pulau itu dan melangkah menuju ujung cakrawala. Wus, tiba-tiba, hujan cahaya lebat muncul di langit. Seolah-olah pedang terbang sedang menebas. Mereka mempesona dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang menyilaukan. Half Saint telah muncul. Ini adalah aura yang dibawanya. Itu berubah menjadi hujan ilahi yang turun. Seolah-olah galaksi itu jatuh dari 9 langit. Lebih dari separuh penduduk pulau itu pingsan, bahkan banyak orang yang berlutut. Mereka tidak ingin melakukan ini, tetapi tekanan seperti ini menyebabkan jiwa mereka gemetar. Tubuh mereka secara naluriah membuat pilihan ini. Aura Saint. Semua orang berteriak dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka semua tercengang. The Half Saint adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Karena dia sudah memiliki satu kaki di Saint Realm, dia sesekali akan memancarkan aura Saint. Bahkan raja tingkatan puncak tidak akan mengalami ketegangan apapun saat menghadapinya. Mereka pasti akan mati. Petik 2. Seorang setengah biksu benar-benar telah datang. Semua orang ketakutan. Ini adalah peristiwa besar. Di era ketika para Saint tidak muncul, ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, tak seorang pun pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi Half Saint. Kecuali ras kuno. Aku sudah sampai. Kamu masih ingin pergi. Di langit, sebuah tangan hitam besar menembus awan dan langsung mencapai cakrawala. Ia meraih tubuh Dao Ye Fan yang hendak pergi. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Langit runtuh dan bumi tenggelam. Ini adalah semacam aura tirani. Seolah-olah lautan luas meledak. Ombaknya melanda seluruh dunia. Semua makhluk hidup seperti semut. Mereka tenggelam dan hanya bisa berjuang keras. Banyak orang jatuh ke tanah. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Menghadapi aura Saint yang mengerikan ini, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya Dao muncul. Tubuh asli Ye Fan bergerak. Tombak hitam muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke langit selatan dan menembus langit. Engah. Tangan hitam besar itu dibentuk oleh cahaya hitam. Itu sulit dan abadi. Itu bisa menghancurkan King Realms. Namun, ia tertembus oleh tombak menakjubkan ini. Itu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di langit. Bahkan awan gelap pun terguncang, menampakkan langit penuh bintang lagi. Di bawah sinar bulan yang terang, Ye Fan berdiri di pulau itu dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Half Saint?" Selama proses ini, Pat Body miliknya bahkan tidak berbalik. Dia berjalan ke kejauhan dan menghilang. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Semua orang terkejut. Mulut mereka terbuka lebar. Banyak orang jatuh ke tanah. Mereka tertekan oleh aura Santo dan tidak bisa bergerak. Namun, orang ini benar-benar memblokir serangan Half Saint. Anda harus memahami bahwa kata Saint itu seperti pembeda antara langit dan bumi. Bahkan Raja Realms pun harus menderita keluhan. Sulit untuk dilampaui. King Realms berdiri di anak tangga kecil ke-9 dari 3 alam abadi. Namun, Half Saint sangatlah halus. Mereka memiliki satu kaki di 4 alam abadi dan satu kaki di puncak 3 alam abadi. Itu hanya satu langkah, tapi itu mengubah langit dan bumi. Perbedaannya tidak dapat diukur dengan satu langkah pun. Saint melampaui jangkauan manusia. Itu sebabnya mereka diberi kata Saint. Berubah dari tingkatan raja menjadi Saint bagaikan seekor ikan yang melompat ke dalam naga sejati. Itu adalah perubahan mendasar. Bisa dikatakan ini adalah jenis perubahan kualitatif. Bahkan jika ada ahli Dao Severing lain yang benar-benar brilian dan meremehkan masa lalu dan masa kini, memiliki 6 batas, atau bahkan memiliki 7 batas dan melampaui 6 atau 7 alam kecil untuk dilawan, itu tetap tidak berguna. Mereka akan ditekan oleh Saint Domain Barrier, dan tidak bisa menerobos. Itu karena meskipun seseorang memiliki 7 batas, itu masih merupakan jenis akumulasi. Mereka masih akan ditekan oleh Saint Domain. Bahkan jika seseorang mencapai alam Dao Severing dan memiliki kekuatan 7 batas, mereka tetap tidak dapat menembus penghalang domain suci. Ini adalah jenis penindasan yang tidak akan pernah berubah sejak dahulu kala. Namun, Ye Fan hanyalah ahli Dao Severing dan bukan Half Saint, namun dia benar-benar membelah tangan besar itu dengan satu tombak. Dia melanggar akal sehat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ekspresi wajah mereka membeku, dan mereka kehilangan kata-kata. Jantung mereka berdebar kencang, hendak keluar dari dada mereka. Saint telah melepaskan diri dari jangkauan manusia. Penghalang wilayah suci memisahkan 2 alam tingkat suci dan raja menjadi langit dan bumi.
Bahkan memiliki 7 batas pun tidak efektif. Di hadapan parit alami ini, seseorang hanya dapat menemui akhir yang suram. Bagaimana dia melakukannya? Feng Huang berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Inilah alasan mengapa para Saint berada jauh di atas. Jika seseorang tidak dapat mencapai alam ini, maka tidak ada gunanya betapapun menakjubkannya mereka. Mereka akan ditekan dengan kuat oleh Saint Domain, tidak mampu menentang surga. Semua orang terguncang. Ji Biyue, Li Qingzu, Markis Ungu, dan yang lainnya semuanya terlihat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang memecahkan sebuah legenda dan bisa bertarung melawan Half Saint. Bisakah Raja Gemetar Cahaya melakukannya? Seseorang berkata dengan lembut. Sosok misterius ini terlalu mengejutkan. Semua orang hampir tercekik. Saat ini, hanya Ji Zi yang tetap tenang. Dia masih duduk sendirian di pojok, diam-diam memperhatikan semuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak percaya. Mustahil melawan arus dan mengalahkan Half Saint. Seseorang berkata. Penghalang domain suci adalah sebuah jurang, sebuah legenda yang tidak dapat dipatahkan sama sekali. Semua orang yang bisa bertarung di atas levelnya akan dipukul kembali ke titik awal. Mereka akan ditekan hingga tidak lagi memiliki 7 batas. Dia memblokirnya. Bisakah Light Sucking King melakukannya? Kata orang lain dengan suara gemetar. Jika dia bisa melakukannya, maka tuanku juga bisa. Li Qingzu mengepalkan tangannya. Tidak diketahui apakah dia berbicara karena marah atau dia mengatakan yang sebenarnya. Cahaya bulan seperti kabut tipis, menyelimuti seluruh pulau. Tubuh asli Ye Fan berdiri di langit. Cahaya bulan tersebar di tubuhnya. Ekspresinya tegas dan tak tergoyahkan. Dia memegang tombak emas gelap di tangannya dan mengarahkannya ke kubah surga tanpa rasa takut. Itu dia, orang yang menantang 18 level pangeran surgawi secara berturut-turut. Ternyata dia selalu berada di sisi kita. Akhirnya, semua orang mengenalinya melalui tombak emas gelap. Semua badai dimulai karena dia. Pangeran surgawi memimpin keturunan 8 jenderal dewa ke selatan justru karena dia. Ketika semua orang mengetahui kebenarannya, banyak orang hampir pingsan. Dewa pembunuh ini selalu bersama mereka di pulau ini, namun mereka masih cuek sampai sekarang. Hong, tempat ini seperti sepanci air mendidih. Semua orang merasa lega. Bagaimana mungkin seseorang yang berani mengacungkan pedang ke arah pangeran langit bisa menjadi orang biasa? Tidak heran dia tidak takut pada Light Sucking King dan ingin bertarung melawan Half Saint. Saat menghadapi Half Saint, tidak peduli berapa banyak 8 batas yang dimiliki seseorang, mereka semua tidak akan efektif ketika bertarung di atas level mereka. Rumor mengatakan bahwa bahkan dengan 8 batas yang legendaris, masih akan sulit untuk menembus penghalang tersebut. Di kebanyakan, seseorang hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Orang ini bukanlah seorang Half Saint, jadi dia pasti telah memahami kekuatan dari 8 batas. Jika seseorang ingin menerobos legenda abadi dan menerobos penghalang wilayah ilahi, maka hanya batas ilahi yang diwariskan dari zaman kuno yang dapat melakukannya. Namun, itu hanya ada dalam legenda. Di langit, awan gelap bertebaran. Sosok bertubuh sedang berdiri di sana, selaras dengan langit dan bumi, bergerak selaras dengan denyut nadi Great Dao. Untaian kekuatan suci dilepaskan. Tanpa diragukan lagi, dia adalah individu ras kuno. Penampilan luarnya seperti berumur 40 tahun. Dia sangat gagah dengan rambut hitam berantakan menutupi bahunya. Adegan pembukaan domain bintang bisa dilihat di matanya. Itu sangat mengintimidasi. Seorang Half Saint sejati. Di tangan kirinya ada perisai kuno berwarna emas gelap, dan di tangan kanannya ada tombak berwarna darah. Dia mengambil langkah maju, menyerang ke arah Ye Fan. Dang, Ye Fan senang dan tidak takut. Dia melawan langit dan bergegas ke atas. Tombak hitam di tangannya mengeluarkan lintasan misterius. Cahaya gelap meletus, dan bertabrakan dengan tombak berwarna darah. Percikan api berterbangan ke segala arah, dan suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Semangat primordial setiap orang hampir hancur. Badai di sini seperti lautan. Ye Fan tiba-tiba menghentikan Half Saint dan melakukan pertempuran hebat. Tombak hitam dan tombak saling bertemu, dan teriakan pedang yang nyaring terdengar. Seolah-olah ada dewa yang bergabung dengan Dao. 1047. Di langit malam, dua sosok sedang bentrok, tombak emas hitam melawan tombak berwarna darah. Suara kongkiang terdengar di udara, setiap tabrakan menghasilkan percikan api yang cemerlang. Mereka secepat kilat. Keduanya terbang ke surga tanpa batas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seolah-olah mereka melintasi ruang dan waktu. Seluruh tubuh mereka memancarkan kemegahan yang berharga, aura kuat mereka mengintimidasi. Ye Fan tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat melawan seorang setengah Saint. Dia berubah menjadi kilat, melakukan konfrontasi yang mengguncang dunia. Ini adalah tabrakan keterampilan Dao, disertai dengan gemuruh guntur. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari kedua tubuh mereka, membuat bintang dan bulan menjadi redup jika dibandingkan.
Fluktuasi yang kuat naik dan turun seperti lautan, luas dan tak terbatas. Semua orang terguncang. Meskipun keduanya berada puluhan ribu zang di atas tanah, kekuatan ilahi mereka masih bisa dirasakan. Banyak orang tidak bisa bergerak, jatuh lemas ke tanah. Weng, cahaya menyilaukan terbang keluar. Tombak Ye Fan tersapu, tombak emas hitam menyapu hamparan cahaya hitam, membuat matahari, bulan, dan bintang tampak bergetar, cahaya memenuhi langit. Garis demi garis cahaya melesat keluar, semuanya setebal gunung. Tombak emas hitam melonjak dengan cahaya tombak yang menutupi langit, membuat langit berlubang. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang setengah Saint. Kekuatan tempur orang ini sebanding dengan miliknya. Tombak emas gelap di tangannya menembus langit setiap saat, energinya tak tertandingi, membuatnya sulit bernapas. Batas ke-8. Hal ini tidak bisa dihindari. Hanya Dao Severer dengan batas ke-8 yang mampu menghentikan seorang setengah Saint, jika tidak, mereka akan langsung mati. Tombak emas gelap melonjak dengan cahaya tombak, jatuh seperti sungai perak, tak terbatas dan tak terbatas. Niat membunuh melanda 9 langit dan 10 bumi, mengejutkan dunia. Dang, suara benturan logam terdengar tanpa henti. Perisai di tangan kiri setengah suci itu mengeluarkan gelombang suara yang menusuk. Segala jenis simbol berkedip-kedip di permukaannya, menghalangi pancaran sinar tombak. Ye Fan terus-menerus mendorong 937 kali. Ujung tombak emas hitam yang tajam menyerap dan melepaskan pancaran cahaya yang tajam, menyala-nyala dan menyilaukan. Riak Dao yang besar melingkarinya. Meski selalu diblokir oleh perisai kuno itu, jejak Dao masih berhasil menyebar keluar. Tubuh Saint setengah langkah itu bergetar hebat, dan luka berdarah muncul di antara ibu jari dan telunjuknya. Darah mengalir ke bawah dan mewarnai tangannya yang memegang perisai menjadi merah. Setelah gelombang Dao menyebar, seluruh tubuhnya bergetar. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Lawan ini terlalu kuat, hampir menembus penghalang Saint Realm dan memasuki dunia baru. Bahkan dia sedikit takut. Cukup, setengah Sage berteriak keras. Setelah memblokir putaran serangan ini, matanya bersinar seperti dua lampu ilahi, menembakkan sinar cahaya seperti obor yang menembus kehampaan. Dia sangat gagah berani. Rambut kepalanya berkibar-kibar, dan lengannya yang gemetar sepertinya mengandung kekuatan triliunan. Tombak berwarna darah di tangan kanannya menelan dan melepaskan cahaya merah beraneka warna, seolah-olah itu ditempa dari darah Phoenix dan emas. Itu mengeluarkan fluktuasi yang membuat jiwa seseorang bergetar. Dentang. Sage setengah langkah melancarkan serangan balik yang sengit. Tombak merah di tangannya tampak seperti meneteskan darah. Tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena menusuk bagian vital Ye Fan berulang kali. Seluruh langit malam menjadi merah padam, dan melengkung oleh energi darah Sage setengah langkah. Serangan sengitnya tak ada bandingannya. Dengan tusukan tombak, semua makhluk hidup akan musnah. Mustahil untuk menahannya. Mata Ye Fan berkedip-kedip cemerlang saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Tombak melawan tombak, keduanya bertabrakan tanpa henti, menghasilkan kilat berkobar yang mengoyak langit. Sinar ilahi berwarna darah memancar, dan itu bahkan lebih cemerlang daripada komet yang melesat melintasi langit. Itu melewati telinga Ye Fan saat terbang melewatinya. Cahaya tebal bertabrakan dengan pegunungan di kejauhan, dan puncak gunung yang menjulang tinggi berubah menjadi abu, berubah menjadi tanah datar. Weng, tombak darah merah itu bergetar sedikit, dan pancaran cahaya ilahi satu demi satu keluar dari ujung tombak. Ia memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai, dan bahkan ekspresi Ye Fan pun berubah. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Siu, cahaya tombak berwarna darah lainnya terbang melewati tubuh Ye Fan dan ke kejauhan, mendarat di kota kuno di ujung bumi. Dengan suara pu, ia memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya tombak Sage setengah langkah telah mengubah seluruh kota menjadi abu. Ekspresi semua orang berubah. Serangan Sage setengah langkah tidak ada bandingannya dan terlalu tajam. Hanya secercah pancaran cahaya suci dari pancaran tombak sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Tidak diketahui berapa banyak nyawa tak berdosa yang hilang. Kamu pantas mati. Mata Ye Fan membelalak saat dia berteriak dengan marah. Sage setengah langkah itu tidak terkendali, dan dia tidak takut menodai wilayah selatan dengan darah. Tidak peduli berapa banyak manusia yang mati, dia tidak akan merasakan sakit hati apapun. Hanya sekelompok semut, kematian mereka tidak patut dikasihani. Sage setengah langkah hanya mengucapkan kalimat ini. Hanya karena kalimatmu ini, aku akan menghancurkan tombakmu. Ye Fan berteriak, tubuhnya terangkat 200.000 zang ke udara untuk menghindari gelombang kejut menghantam tanah lagi. Cahaya di matanya sangat menakutkan. Sage setengah langkah hanya mencibir. Perisai hitam di tangan kirinya terhubung dengan telapak tangannya seolah memiliki kehidupannya sendiri. Tombak berwarna darah di tangan kanannya menyatu dengan langit malam, melahap langit dan bumi. Boom! Sage setengah langkah menekan sebagian langit.
Orang suci sejati mungkin akan muncul. Orang yang disebut sebagai petapa setengah langkah adalah seseorang yang satu kakinya berada di alam suci. Terkadang, mereka bisa menunjukkan kekuatan suci. Pada saat ini, dia menunjukkan kekuatan semacam ini sepenuhnya, mengerahkannya semaksimal mungkin. Dia ingin menghancurkan Ye Fan hidup-hidup di udara. Aura kuat Ye Fan tertahan, dan pori-porinya menyerap energi esensi dari segala arah. 8 batas dinaikkan hingga batas domain, dan penghalang domain suci dibuka. Meskipun tidak ada cahaya yang memancar dari tubuhnya, dan tidak ada energi darah yang memenuhi udara, dia sangat kuat. Sage setengah langkah mengayunkan seluruh tombak berwarna darah itu ke bawah seperti tongkat raksasa, sambil membawa kekuatan suci yang mengerikan. Namun, mata Ye Fan dipenuhi dengan sikap pantang menyerah dan keengganan. Dia mengangkat tombaknya secara horizontal dan menggunakan batang tombak untuk memblokirnya. Dong! Serangan ini menyebabkan ratapan hantu dan lolongan para dewa. Suara getaran logam menyebabkan langit pecah dan kemudian menghilang. Meski keduanya menjulang puluhan ribu zang ke udara, masih ada sekelompok gunung di tanah yang terkena dampaknya. Separuh dari gunung berubah menjadi debu di bawah cahaya yang menyilaukan. Ahaha! Beberapa ahli berteriak. Untuk menyaksikan dengan jelas pertarungan antara Sage setengah langkah, mereka telah naik ke langit. Meskipun mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi, suara benturan logam menembus telinga mereka, menyebabkan mereka berdarah. Ki dan darah di tubuh Ye Fan melonjak seperti gelombang sungai Yangtze, mengeluarkan suara gemuruh. Ada semacam cahaya yang menyala-nyala di permukaan tubuhnya dan di dalam pori-porinya, hampir meledak. Apakah ini kekuatan suci? Dia terkejut. Benar saja, itu telah melampaui jangkauan manusia. Bahkan seseorang sekuat fisiknya hampir hancur oleh fluktuasi tanda Dao. Namun, pada akhirnya, dia memblokirnya dan berhasil menerima serangan yang menggemparkan dunia ini. Domain 8 batas yang legendaris. Feng Huang, Jibi Yue, Li Qingzu, dan yang lainnya semuanya terkejut. Orang ini terlalu kuat. Dia benar-benar telah memblokir Sage setengah langkah. Boom! Pada saat ini, Sage setengah langkah mencibir. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dia melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Perisai hitam yang awalnya digunakan untuk pertahanan menyatu dengan langit dan bumi. Puluhan ribu gelombang Dao berguncang, menutupi langit dan menutupi bumi. Perisai ini berubah menjadi gunung hitam setinggi puluhan ribu meter. Selain itu, ada rantai keteraturan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tombak darah menekan tombak emas gelap itu. Saat ini, dia sekali lagi mengeluarkan senjata ini. Kekuatan Sain Lim memang tak tertandingi. Mata Ye Fan menakutkan. Pada saat ini, dia mengayunkan tinjunya dan langsung bertemu dengan gunung perisai hitam yang membawa kekuatan suci yang mengerikan. Kecemerlangannya tertahan, dan niat tinju yang tak terkalahkan adalah tirani di dunia. Apakah dia sudah gila? Menggunakan tinjunya untuk menghadapi senjata Sage setengah langkah. Bukankah ini mendekati kematian? Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak mengerti. Jika mereka bertabrakan, tinju itu pasti akan berubah menjadi bubur berdarah. Bagaimana cara memblokir Sage setengah langkah? Banyak orang tidak tega menontonnya. Ini adalah pahlawan menakjubkan yang mampu menghentikan Sage setengah langkah di langit dan mengguncang kekuatan seorang Sage. Sayang sekali dia direduksi menjadi tulang seperti ini. Sage setengah langkah memasang senyuman kejam di wajahnya. Dia sudah bisa meramalkan adegan kematian ahli manusia yang tak terbayangkan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah 8 batas? Dia masih harus mati. Boom! Namun, dengan raungan yang terdengar seperti genderang surgawi, tinju Ye Fan tidak berubah menjadi bubur berdarah. Sebaliknya, itu justru membuat gunung perisai hitam terbang. Retakan. Beberapa retakan sebenarnya muncul di gunung perisai. Sisi kiri Sage setengah langkah terguncang hingga tubuhnya mati rasa. Dia tampak tidak percaya pada wajahnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terlempar. Untuk menang melawan Sage setengah langkah dengan tubuh dari daging dan darahnya. Seberapa mendominasikah hal ini? Itu mengejutkan semua orang sampai mereka ketakutan. Semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Tubuh yang terdiri dari daging dan darah dapat mengalahkan Sage setengah langkah. Ini seperti dongeng. Petik 2. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Mereka harus percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Bagaimana dia bisa menahannya sekarang? Gunung perisai itu mempunyai kekuatan suci yang sangat mengerikan. Bentuk tubuh seperti apa yang dia miliki? Dia benar-benar berani menggunakan tinjunya untuk melawannya. Mungkinkah ini adalah fisik suci kedua dari ras manusia? Kata orang kaget, hasil ini sungguh menantang surga. Feng Huang sedikit mengernyit dan menatap Ye Fan dengan hati-hati. Jibi Yue juga kaget. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah orang dari masa lalu telah kembali? Beberapa orang membuat hubungan ini. Selain fisik suci dari ras manusia, siapa lagi yang bisa memiliki fisik mengerikan seperti itu?
Tidak, bahkan fisik suci dari ras manusia pun tidak mampu menahan kekuatan suci. Banyak orang yang bingung. Mereka tidak melihat energi darah emas yang mengerikan itu, dan mereka juga tidak melihat kehebatan pertempuran Sainli fisik yang sudah dikenalnya. Itu tidak cocok sama sekali. Sage setengah langkah mengeluarkan raungan yang jelas, gelombang suara mengguncang kehampaan dan membuat Ye Fan tenggelam ke dalam lubang hitam. Dia berkata dengan dingin, "Semut bodoh, semuanya berakhir di sini." Dia sepenuhnya mengaktifkan hukum domain ilahi. Tubuhnya terhubung dengan puluhan ribu riak Grid Dao. Seolah-olah dia sedang mengendarai puluhan ribu gunung, menindas dunia hingga runtuh. Ini adalah metode awal yang dimiliki oleh seorang Saint. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan oleh Sage setengah langkah. Hukum domain ilahi. Boom. Cahaya yang menyala-nyala terjalin antara langit dan bumi, membangun tatanan baru. Ini adalah dunia baru yang membuka dunia. Energi kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara. Di tengah, hanya ada satu Sage setengah langkah. Dia merentangkan kakinya dan melambaikan tangannya, menghancurkan segalanya. Dia membuka dunia kecil, ingin mengubah Ye Fan menjadi abu. Di dunia kecil ini, dialah satu-satunya penguasa dunia. Seperti dewa abadi, tubuhnya mengalir dengan kemegahan yang berharga saat dia menekan Ye Fan. Kapak raksasa itu menebas, pagoda suci berlapis 33 ditekan, dan lonceng besar di awal dunia bergemuruh. Di dunia kecil ini, kekacauan utama melonjak. Segala jenis harta ajaib dari awal dunia muncul. Itu adalah kristalisasi dari upaya hidup Sage setengah langkah. Ketika dia membuka dunia kecil, mereka bergabung dengan hukum domain ilahi dan melesat. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Semua yang berada di bawah wilayah ilahi adalah semut. Di mataku, kamu hanyalah serangga rendahan. Aku akan mengirimmu pergi. Sage setengah langkah berteriak. Boom, langit dan bumi bergemuruh. Aura yang membelah dunia memenuhi udara. Segala jenis senjata kuno berkelok-kelok, menghancurkan dunia ini. Rantai keteraturan ilahi Sage setengah langkah menembus setiap inci ruang. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa menentang hal ini sama sekali. Domain ilahi memisahkan orang suci dan manusia fana, perbedaan antara langit dan bumi. Eksistensi seperti ini tidak dapat dikalahkan. Ye Fan pasti akan mati. Mengaum. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Tombak emas gelap di tangannya menghantam 9 langit di atas, menembus 9 neraka di bawah, menjalin langit di atas dan bumi di bawah, benar-benar membelah kekacauan utama. Setiap pori-pori di tubuhnya menyerap dan mengeluarkan esensi. Di langit berbintang, semua pancaran bintang mengalir turun, mengalir ke tubuhnya, seolah-olah air terjun perak dari 9 langit sedang jatuh. Dalam keadaan linglung, daging, tulang, dan darahnya berubah menjadi bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ada sungai bintang yang gemerlap, bintang-bintang besar yang megah, membentuk semacam pemandangan yang indah. Di dalam tubuhnya, setiap tetes darah adalah bintang kuno yang memiliki kehidupan. Ada matahari dan bulan yang berputar, wilayah bintang luas yang berhubungan dengan bintang-bintang di langit, melepaskan aura perubahan yang tak ada habisnya. Hong! Dengan suara gemuruh, Ye Fan mengacungkan tombak emas gelap, menyebabkan dunia kecil Sage setengah langkah runtuh. Tombak hitam itu bermandikan cahaya bintang, menembus segala sesuatu yang dilewatinya. Daging dan darahnya berubah menjadi bintang, tulang dao berubah menjadi sungai bintang, mengembangkan aura semua makhluk hidup. Daunnya beroperasi, menopang langit dan membawa bumi, meliputi segala sesuatu, mengandung esensi alam semesta. Ye Fan mengacungkan tombaknya, dan segera, sungai bintang melonjak. Tubuhnya memelihara 100 meridian, berisi 10.000 dao. Pada saat ini, tombaknya sepertinya bisa menembus bintang. Tombak Ye Fan tertusuk, membuat Sage setengah langkah terbang. Perisai hitam dan tombak darah keduanya hancur sedikit demi sedikit. Darah menyembur keluar dari mulutnya, tidak mampu menahannya. Sage setengah langkah merasa sangat ketakutan. Dunia kecilnya hancur, dan tubuhnya juga tertembus. Vitalitasnya mengering. Ini sulit dia terima. Sage setengah langkah yang agung sebenarnya telah dikalahkan. Tulang dao di tubuh Ye Fan berubah menjadi sungai bintang, mengalir dengan cahaya cemerlang. Samar-samar orang bisa melihat bintang-bintang besar berputar di dalamnya. Tombaknya menembus ruang di antara alis Sage setengah langkah, memakukannya pada kehampaan. Sage setengah langkah tidak lebih dari ini. Suara dingin bergema di langit, menyebabkan langit berbintang menjadi sunyi. 1048. Di atas 9 langit, sungai bintang-bintang berkilauan, mengalir turun seperti air terjun perak. Ye Fan berdiri di bawah langit berbintang, dikelilingi cahaya bintang. Dia memegang tombak emas gelap itu dengan satu tangan dan menusuk dahi Sein setengah langkah itu, lalu memakukannya ke udara. Darah mengalir di sepanjang batang tombak hitam, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang seperti patung tanah liat. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, siapapun yang melihat pemandangan malam ini tidak akan bisa melupakannya.
Itu terpampang di hati mereka dan tidak dapat dihapus. Rambut hitam Ye Fan tebal, dan dia seperti dewa atau iblis. Sungai bintang membasuh tubuhnya, dan cahaya bintang bersinar di langit. Dia berdiri di bawah 9 surga dan membantai Sein setengah langkah, mengejutkan dunia. Semua orang ketakutan, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Waktu seakan berhenti pada saat ini, dan mereka hampir lupa bernapas. Menembus penghalang wilayah Sein, menghancurkan legenda berusia 10.000 tahun, menantang surga, dan membunuh Sein setengah langkah. Ini dilakukan oleh seorang kultivator Dao Severing. Dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi, tertinggi di bawah langit berbintang. Apa yang kulihat itu nyata. Dia membunuh Sein setengah langkah. Petik 2. Ini adalah keajaiban. Bagaimana bisa seorang kultivator Dao Severing membunuh Sein setengah langkah? Apa daunnya? Sangat ganas dan mendominasi. Kenapa aku merasa dia ingin menginjak-injak seluruh dao langit dan bumi di bawah kakinya? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, orang-orang akhirnya berteriak karena terkejut. Mereka semua menatap hasil pertarungan yang seperti keajaiban di langit, kegembiraan terlihat di mata mereka. Ye Fan mengguncang tubuhnya dengan kuat, dan dahi Sein setengah langkah di ujung tombak dengan cepat retak. Kemudian, dengan suara puh, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya darah. Tubuh dan jiwanya hancur, dan dia selamanya terhapus dari dunia ini. Sangat kuat, Ye Tong sangat bersemangat, tapi dia mengendalikan emosinya dengan sangat baik, dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Anjing hitam besar itu mengumpat beberapa kali, dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak dapat didengar oleh orang biasa. Sial, kapan kamu akan membayar utangnya? Aku ingin natural Sein fisik lahir dan datang ke dunia manusia secepat mungkin. Dia sudah mati. Sein setengah langkah telah sepenuhnya berubah menjadi abu, dan bahkan kabut darah pun telah menghilang. Banyak orang bergumam, hati mereka berfluktuasi. Mereka berubah dari kaget menjadi ngeri, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Di kejauhan, Feng Huang sangat terkejut, dan dia menatap Ye Fan. Orang ini telah membunuh Sein setengah langkah dengan sungai bintang, dan serangan ganasnya membuatnya merasa seperti dia pernah melihatnya sebelumnya. Sulit dipercaya, Ji Biyue bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat dagunya yang seputih salju dan mengusap pelipisnya. Dia menunjukkan ekspresi penuh perhatian dan berkata, mungkinkah orang di masa lalu telah kembali? Dia secara tidak sengaja melirik ke arah Feng Huang. Feng Huang berbalik dan mengabaikannya. Dia tidak ingin bertengkar dengannya. Pihak lain dengan acuh tak acuh memprovokasi emosinya lagi dan lagi, menyebabkan dia diam-diam marah. Kota Qingxia, tanah longsor dan tsunami. Ini adalah suara pertama yang muncul. Setelah kaget, semua orang mulai berdiskusi. Siapa orang ini? Bisa dikatakan itu sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Light Sucking King, apakah dia mampu melakukan ini? Walaupun banyak orang yang merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah karena dia bisa menyaingi Half Sein, namun mereka masih belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia hanyalah reinkarnasi dari dewa perang kuno. Dia benar-benar hebat dan gagah berani. Kekuatannya mampu mencabut gunung, dan auranya tak tertandingi. Dia bahkan berhasil memecahkan artefak setengah Sein dengan tinjunya. Banyak orang menghela nafas. Prestasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka capai sepanjang hidup mereka. Mereka hanya bisa memandangnya. Dia seperti raja di antara manusia, mustahil untuk dilampaui. Ye Fan menyarungkan tombaknya dan berdiri tegak. Tombak emas gelap itu menelan dan memancarkan cahaya Bima Sakti, melilit cahaya 9 bintang surga. Itu hanya meredup setelah sekian lama dia turun. Boom! Pada saat ini, orang-orang merasakan fluktuasi yang kuat datang dari ujung bumi. Tampaknya ada dua binatang ganas abadi yang saling berhadapan. Tuan, Li Qingsu berteriak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melintasi langit malam dan terbang ke kejauhan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Melihat ini, semua orang kembali sadar dan mulai meninggalkan pulau satu demi satu. Mereka bergegas ke ujung cakrawala di luar kota Qingxia, karena pertempuran yang lebih mengerikan sedang terjadi di sana. Pertempuran antara Light Sucking King dan prajurit manusia misterius. Kita tidak boleh melewatkannya. Sebelumnya, semua orang sepakat bahwa Light Sucking King akan menang tanpa keraguan. Sekarang, siapa yang bisa bersaing dengannya? Tapi saat ini berbeda. Setengah orang suci telah diurus. Pertempuran di puncak, pertarungan antara Light Sucking King dan raja di antara manusia yang bisa membunuh setengah Sein. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Banyak orang yang diliputi emosi. Mereka tidak pernah menyangka hal seru seperti itu akan terjadi malam ini. Mereka merasa perjalanan ini sepadan. Faktanya, Ye Fan adalah orang pertama yang bergerak. Segera setelah pertempuran selesai, dia turun dari langit dan pergi dengan tombak di punggungnya. Semua orang mengikuti di belakangnya. Tidak peduli seberapa keras Li Qingsu berusaha, dia tidak bisa melampaui mereka bahkan dengan mantra cahaya suci.
Oh tidak, Tuan hanyalah tubuh cahaya suci. Sekarang tubuh asli orang ini telah pergi ke sana, apakah akan ada masalah besar? Wajah seorang anak laki-laki menjadi pucat. Ayo cepat kembali ke tanah suci dan minta Tuan keluar dari pengasingan. Kalau tidak, mungkin ada kecelakaan malam ini. Anak laki-laki lain berbalik dan pergi. Li Qingsu berteriak, karena ini adalah pertempuran, mohon bersikap adil sampai akhir. Dia khawatir akan terjadi masalah besar. Pertempuran yang mengejutkan. Orang-orang akhirnya tiba. Primal Chaos dilepaskan di depan mereka, melonjak ke segala arah. Sangat menakutkan. Mereka hanya bisa melihat dua bayangan cahaya bergerak. Mereka tidak dapat melihat keterampilan dan gerakan rahasia mereka dengan jelas. Tidak ada yang berani mendekat. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Tempat ini cukup jauh dari kota Qingxia. Tubuh Tao Yefan dan tubuh cahaya suci Yao Guang telah bertempur di pegunungan 100.000, jauh dari pemukiman manusia. Jika tidak, masyarakat akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan dan darah akan mengalir seperti sungai. Pertarungan telah mencapai klimaksnya. Keduanya berjuang menuju hutan belantara dan tidak menahan diri sama sekali. Seni Daois mereka sangat mengejutkan, dan gunung-gunung yang tingginya ribuan kaki seperti selembar kertas, runtuh satu demi satu di bawah serangan mereka berdua. Di tempat ini, bebatuan menembus udara, ombak yang mengamuk menghantam pantai, dan lautan energi yang luas bergulung ke langit. Mereka berdua bertarung hingga bintang dan bulan seolah-olah akan jatuh. Tandus Timur, seperti namanya, memiliki banyak rawa liar, hutan purba, dan tanah primitif yang tak terbatas. Tubuh Tao Yefan dan Yao Guang menyerbu ke dalam tandus besar, mengejutkan banyak burung dan binatang buas. Banyak dari mereka adalah spesies purba yang langka. Beberapa monster tingkat Master Kultus akan bergegas keluar dari waktu ke waktu. Mereka meraung dengan marah, tetapi mereka tidak dapat menahan satu serangan pun. Orang-orang dengan jelas melihat tubuh emas kuno Peng emas sepanjang beberapa ratus meter meledak di langit dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh asli Yefan adalah yang pertama tiba, jadi dia secara alami tidak bergerak. Dia menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Yang lain menghormati sekaligus takut padanya. Mereka tidak berani mendekatinya, dan mereka semua mengawasi dari jauh. Ini, seorang pahlawan yang mampu melawan Raja Yao Guang telah benar-benar muncul. Melihat berarti percaya, hati orang-orang bergetar, dan mereka semua berkeringat dingin. Eksistensi kuat macam apa ini? Mereka berdua berjuang untuk mencapai kedalaman Great Barren, meninggalkan pemandangan yang sunyi. Banyak pegunungan yang rusak, dan banyak puncak utama telah hilang. Yefan dan Raja Yao Guang membuka jurang besar dan memasuki Great Barren. Pertarungan sengit telah mencapai klimaksnya. Menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Orang-orang mulai berdiskusi secara pribadi. Pertarungan yang mengguncang dunia seperti ini mempengaruhi hati setiap orang. Aku pikir Raja Yao Guang akan menang. Bahkan jika orang itu membunuh seorang setengah Sein, Raja Yao Guang telah mengabaikan 5 wilayah selama bertahun-tahun. Dia telah lama mengembangkan sebuah teknik yang sangat misterius. Sulit untuk mengatakannya. Ada juga orang yang menggelengkan kepala. Tuanku pasti akan menang, kata Li Qingsu. Dia berdiri di bawah langit berbintang dan mengepalkan tangannya erat-erat. Bahkan buku-buku jarinya membiru, menunjukkan kegugupan di hatinya. Ketika orang-orang mendengar dia mengatakan ini, banyak orang mengangguk setuju. Tiba-tiba, gelombang niat membunuh menyebar dari tanah tandus besar. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Raja Yao Guang sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tubuh Dao Yefan memancarkan cahaya tak berujung dari mulutnya. Itu berubah menjadi pedang Dao dan menebas ke segala arah. Itu sama cemerlangnya dengan sambaran petir saat melintasi langit hitam. Itu sangat mempesona. Raja Yao Guang berteriak dengan dingin. Cahaya ilahi melonjak ke sekujur tubuhnya, dan dia seperti tungku suci yang menyala dengan ganas. Dia melepaskan lautan energi darah dan kekuatan suci yang tak terbatas. Membunuh. Raja Yao Guang berteriak keras. Dia hampir menderita kerugian besar sekarang, dan sekarang dia mengungkapkan niat membunuhnya. Teknik cahaya suci yang tak tertandingi ditampilkan, dan dalam sekejap, semuanya tidak bisa ditembus. Ini adalah ketergantungan besar dari Raja Yao Guang. Setelah teknik ini digunakan, dia secara alami tidak terkalahkan. Teknik cahaya suci adalah yang nomor satu di bawah langit. Teknik ini dapat berkembang menjadi teknik rahasia tanpa akhir yang dapat mengguncang ahli manapun. Raja Yao Guang benar-benar terpaksa melakukan langkah ini. Semua orang terkejut. Mereka menahan napas dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat menyaksikan pertempuran dengan gugup. Honglong. Raja Yao Guang berubah menjadi tungku suci abadi. Auranya melahap gunung dan sungai, dan rambut hitamnya menari-nari. Lintasannya menjadi semakin misterius dan tak terduga. Saat ini, setiap gerakan yang dilakukannya seolah memiliki hukum alam tersendiri dan selaras dengan Dao. Dengan suara gemuruh yang jelas, puncak gunung yang megah itu berubah menjadi bubuk. Keberaniannya tak tertandingi di bawah langit.
Lengannya bergetar, gunung dan sungai semuanya hancur. Sungai-sungai panjang mengalir ke langit, dan cahaya suci tersapu. Seluruh dunia gemetar, bintang dan bulan kehilangan cahayanya. Dia menjadi kuat, dan seolah-olah dia sedang merobek rumput liar yang busuk. Tanah terlantar yang besar hampir sepenuhnya dihancurkan olehnya, dan rata dengan tanah. Dia ingin menekan tubuh Dao Yevan. Yevan mengeluarkan raungan panjang. Dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia benar-benar memanfaatkan cahaya bintang di langit untuk bertarung. Sungai bintang turun dari langit, menutupi sekelilingnya dalam hamparan putih yang luas. Pada akhirnya, seseorang bisa melihat matahari dan bulan berputar mengelilinginya. Bintang-bintang besar itu megah, dan bintang-bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, mengelilinginya di tengah. Ini seperti domain bintang di alam semesta. Dia berdiri di tengah, memadatkan semua jenis cahaya menjadi tombak dewa perak yang terbuat dari bintang. Serangan itu tidak dapat dihentikan dan menembus ke arah Raja Yao Guang. Pertempuran mencapai klimaksnya. Tombak Yevan yang terbuat dari bintang menusuk ke arah musuh. Percikan api beterbangan ke segala arah, karena cahaya suci Raja Yao Guang telah berubah menjadi tungku suci untuk memblokir serangan tersebut. Dong, ini adalah ke-1300 kalinya Yevan mengacungkan tombak sucinya. Itu mengenai celah di antara alis Raja Yao Guang, tapi ada tungku suci di sana. Ia tidak bisa maju 1 inci pun, dan hanya percikan api yang menyilaukan yang terbang ke segala arah. Hong, aura Raja Yao Guang meningkat sekali lagi. Tubuhnya akan menyatu dengan tungku suci. Energi darah dan cahaya suci meluap ke langit, seolah-olah dia adalah tungku abadi yang dapat membelah langit dan bumi. Di kejauhan, semua orang gemetar. Banyak orang langsung jatuh ke tanah, dan mereka menggigil ketakutan. Sulit bagi mereka untuk mengalah, seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran binatang buas kuno. Terlalu menakutkan. Tidak heran Raja Yao Guang berkata, setelah Raja Yao Guang muncul, siapa yang bisa melawannya? Semua orang ketakutan setengah mati. Pada saat ini, tubuh Raja Yao Guang menyatu dengan tungku suci, maju ke alam kesatuan surga dan manusia. Dia bergabung dengan Grid Dao langit dan bumi, dan setiap gerakan yang dia lakukan adalah hukum Dao. Kesatuan surga dan manusia, Dao alami. Raja Yao Guang meraung dan menekan ke depan. Yevan juga mengeluarkan teriakan keras. Dia benar-benar berbeda dari Raja Yao Guang. Energi esensinya dengan cepat meningkat, dan dia ingin menerobos semua batasan dunia ini. Setiap tetes darah berubah menjadi bintang kehidupan kuno, dan tulang daunnya menjadi sungai bintang. Sementara itu, jejak Grid Dao muncul di bawah kakinya. Dia berdiri di sana dengan bangga, menginjak-injak semua jejak ini di bawah kakinya. Dia memegang tombak dewa yang terbuat dari bintang di tangannya saat dia maju. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Keruntuhan besar terjadi, merobek gunung-gunung dan membelah langit seolah-olah itu adalah rumput liar yang busuk. Raja Yao Guang menyatu dengan dunia, kebal terhadap semua metode. Tubuhnya meledak dengan cahaya tak berujung. Pada saat ini, dia sepertinya telah menyatu dengan Dao. Tubuhnya berubah menjadi tungku suci logam dan mempesona. Dengan dentang, dia membuka tutupnya dan mengambil serta memuntahkan esensi matahari dan bulan. Cahaya warna-warni abadi yang cemerlang memancar keluar, dan kemudian dia dengan cepat menyedot Yevan ke dalam. Selama proses ini, ratusan ribu gunung besar semuanya berguncang. Matahari, bulan, dan bintang akan segera jatuh. Itu sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi tuanku. Jika orang suci tidak muncul, tuanku adalah penguasa umat manusia. Li Qingsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bahkan raja di antara manusia yang telah membunuh seorang setengah saint tidak mampu mengalahkannya. Semua orang berteriak kaget. Tuanku tak tertandingi, Li Qingsu berkata dengan bangga. Raja Yao Guang benar-benar tak tertandingi. Teknik misteriusnya tak tertandingi di dunia. Siapa yang bisa melawannya? Semua orang kaget, dan banyak orang berkata dengan suara gemetar. Bang! Tiba-tiba, suara besar terdengar. Tungku suci yang menekan langit dan bumi bergetar hebat, dan tutupnya hampir terlepas. Kaca, dinding tungku suci retak, dan ujung tombak tajam tertusuk. Sangat mempesona bahkan di bawah langit malam. Tungku suci itu tertutup retakan, dan kemudian retak seluruhnya. Kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan meledak sepenuhnya. Yevan muncul. Di atas 9 langit, aliran bintang turun satu demi satu. Itu adalah hamparan putih yang luas dan sangat suci. Dia bermandikan cahaya bintang yang cemerlang. Adegan itu benar-benar hening. 1049. Di bawah langit berbintang, cahaya bersinar cemerlang. Setiap helai rambut Yevan menari tertiup angin, memperlihatkan jejak Dao. Dia bermandikan lautan bintang saat dia menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Tungku suci itu meledak berkeping-keping. Dunia sunyi, dan tidak ada yang bisa berkata apapun. Apakah Raja Yao Guang telah dikalahkan?
Banyak orang tidak berani mempercayainya. Tuan, Li Qingzu berteriak. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah tubuh Dao dan bukan daging dan darah asli, dia tetap tidak bisa menahan tangisnya dalam kesedihan. Dikalahkan, Raja Yao Guang dikalahkan. Orang ini terlalu kuat. Raja pembengkok surga telah muncul entah dari mana. Peringkat ahli Dao pemutus nomor 1 umat manusia akan segera berubah. Baru pada saat inilah orang-orang berbicara. Wajah mereka penuh keterkejutan dan keheranan. Hasil ini melebihi ekspektasi semua orang. Selama bertahun-tahun, Raja Yao Guang telah menguasai dunia dan telah lama memiliki prestise yang tak tertandingi. Dia belum pernah dikalahkan dalam pertarungan yang adil, tapi sekarang, legenda tak terkalahkan ini telah hancur. Baru saja, Raja Yao Guang telah bergabung dengan Dao dan berubah menjadi tungku suci yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Dia jelas telah menyedot orang itu dan akan mengubahnya menjadi abu, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan? Raja Yao Guang telah mendominasi tanah air timur selama bertahun-tahun, jadi tentu saja ada orang-orang yang sangat menghormatinya. Mereka merasa sulit menerima hasil ini. Terjadi banjir besar di dunia ini yang dibentuk oleh pecahan tungku suci. Itu telah menembus puncak gunung yang menjulang tinggi, dan tanah terlantar hampir rata dengan tanah. Antara langit dan bumi, cahaya suci dan awan muncul. Kekuatan ilahi ada di mana-mana, dan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tombak itu menghancurkan Raja Yao Guang. Pertempuran ini pasti akan mengguncang 5 wilayah dan mengejutkan seluruh dunia. Di tengah keributan semua orang, dunia bergetar. Suara retakan batu logam bergema di langit. Potongan-potongan tungku suci yang hancur terbang kembali dan terbentuk kembali. Retakan di dinding tungku suci sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Energi darah dan cahaya suci kembali mengalir ke langit dengan momentum yang mampu menelan gunung dan sungai. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menjadi bersemangat. Metode Raja Yao Guang sangat menantang. Sepertinya pasti akan ada pertarungan sengit, yang membuat mereka semakin menantikannya. Tuanku tidak akan dikalahkan. Li Qingzu mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat gugup. Tubuh asli Ye Fan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya seorang kultivator Light Saking Realm, karena dia tidak pernah menggunakan warisan Vicious. Apa yang baru saja dia tunjukkan bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Tentu saja, Ye Fan sendiri belum menggunakan teknik rahasianya yang menantang dunia. Dia juga menahan diri, jadi dia secara alami tidak takut. Ayo pergi ke medan perang dewa yang menghilang. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Yao Guang tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia berubah menjadi seberkas cahaya suci dan terbang ke langit. Ye Fan mencibir dengan dingin. Dia menginjak sungai bintang dan melesat melintasi langit, langsung menghilang ke langit malam tanpa batas dan bergegas ke kejauhan. Medan perang dewa yang menghilang sangat jauh dari sini. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Konon ada dewa yang tewas dalam pertempuran di sana. Kondisi di sana sangat buruk dan menakutkan. Jiwa pertempuran berteriak sepanjang tahun. Semua orang kaget, tapi mereka semua mengikuti. Namun, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Yao Guang dan Ye Fan? Mereka semua tertinggal jauh. Mengaum. Dewa-dewa iblis sedang mengaum. Garis-garis sosok kehampaan yang menakutkan sedang bergerak. Ini adalah niat pertempuran kuno dan tidak bisa dipadamkan yang belum bubar. Bintang-bintang dan bulan di God Perising Battlefield redup. Bumi menjadi merah hangus. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat ini, itu adalah tanah tandus. Pada saat ini, Yao Guang dan Ye Fan bergegas masuk satu demi satu. Mereka merasakan niat membunuh yang kuat. Hukum para ahli kuno yang tidak dapat dipadamkan terjalin, membentuk tanah iblis yang tidak berani dimasuki oleh siapapun. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani datang ke sini, apalagi masuk lebih dalam. Bagaimanapun, selalu ada bahaya berubah menjadi Dao di setiap kesempatan. Legenda mengatakan bahwa Saint kuno dan para dewa dari alam luar telah berperang hebat di sini, mengejutkan dunia dan membuat para dewa menangis. Pada akhirnya, rasanya sangat pahit, dan semua ahlinya terjatuh. Darah para dewa mewarnai tempat ini menjadi merah. Hukum utama mereka tidak tersebar dan terjalin di sini. Setiap malam, seseorang dapat mendengar auman para dewa dan setan. Ye Fan dan Yao Guang menghindari hukum kuno dan bergegas ke tanah terlarang. Pertempuran besar akan terjadi di sini untuk menentukan hidup dan mati. Yao Guang berubah dari tungku suci kembali ke bentuk manusianya dan pulih. Tidak mungkin untuk melihat apakah dia senang, marah, atau sedih. Matanya dalam, seolah dia bisa melihat menembus jiwa Ye Fan. Mungkinkah kamu benar-benar telah kembali? Dia dengan tenang berbicara. Sebuah pedang muncul di tangannya. Di bawah sinar bulan, airnya seterang air musim gugur. Kupikir kamu akan menggunakan teknik rahasia Ruthless, tapi ternyata kamu ingin menggunakan artefak dewa untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Apapun yang terjadi, aku akan menemanimu, kata Ye Fan.
Dua anak panah kuno berwarna hitam muncul. Tubuh Dao yang dia tempa dari satu roh mengubah tiga teknik murni sangatlah kuat, tetapi memiliki batas waktu. Baru saja, keduanya menyerang dengan cepat. Meskipun mereka tidak membuang banyak waktu, mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi. Mereka harus segera mengakhiri semuanya. Dibandingkan dengan arti pertempuran ini, aku ingin lebih memastikan identitasmu, kata Yao Guang. Pedang panjang di tangannya sangat cemerlang, seolah-olah bulan menyinari ribuan danau. Hong, cahaya yang menyala-nyala langsung menenggelamkan dunia. Ini adalah artefak ilahi. Fluktuasi yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebarkan banyak hukum kuno di tanah terlarang ini. Hal ini sangat merusak. Jika seseorang tidak menjadi orang suci, mereka tidak akan mampu melawan keperkasaan orang suci. Ini adalah jenis kekuatan tirani. Bahkan setengah orang suci pun tidak dapat melakukan hal ini, karena mereka bukanlah orang suci sejati. Penghalang wilayah ilahi memblokir segalanya, hanya memungkinkan mereka untuk menampilkan beberapa helai kekuatan suci. Ye Fan memiliki 8 batasan, tetapi dia baru saja menembus penghalang wilayah ilahi. Sama seperti seorang setengah suci, dia terhenti di bawah seorang suci sejati, jadi tentu saja sulit baginya untuk menolak secara langsung. Dia mengambil panah hitam dan dengan paksa menebasnya. Cahaya hitam meluap ke langit seperti banjir gunung. Ia segera melesat, bertabrakan dengan cahaya pedang yang menenggelamkan dunia. Pada saat yang sama, dia memegang panah hitam lainnya untuk melindungi dirinya sendiri, mencegah artefak ilahi melukai tubuhnya. Dia melakukan serangan dan pertahanan, tenang dan alami. Seluruh dunia meledak. Ini adalah konfrontasi terhadap wilayah ilahi. Ini mengejutkan dunia dan mengintimidasi alam semesta. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan gemetar dan berlutut. Sein berada jauh di atas, melampaui jangkauan manusia. Mereka tidak bisa dikalahkan, dan senjata yang mereka tempa secara alami juga seperti ini. Begitu mereka bangkit kembali, mereka akan membantai semuanya. Panah hitam Ye Fan adalah harta rahasia. Setelah meninggalkan Hangupas, ia telah mengalami puluhan pertempuran dengan berbagai ukuran, dan telah lama diuji. Itu cukup untuk menahan artefak ilahi, jadi dia tidak perlu khawatir artefak itu akan rusak. Panah hitam itu berbenturan dengan artefak dewa. Tanah kebinasaan dibelah, merobek jurang demi kehampaan hitam, membelah segala arah. Pada saat ini, semua metode rahasia dan teknik terlarang tidak berguna. Hanya kekuatan ilahi yang abadi. Inilah alasan mengapa Sein berada jauh di atas. Kekuatan semacam ini saja sudah cukup untuk menekan semua kehidupan. Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah dao ilahi adalah tanah. Sein telah menembus lingkup manusia. Hanya dengan langkah inilah seseorang mempunyai modal untuk melintasi langit, dan baru setelah itu mereka dapat melintasi kosmos. Ini adalah transformasi kualitatif. Itu seperti seekor ikan yang melompat ke dalam seekor naga. Saat ini, semuanya palsu. Hanya benturan artefak ilahi yang dapat membuat seseorang merasakan kekuatan abadi. Keduanya bentrok sengit, mengaktifkan semua kekuatan ilahi dan kultivasi di tubuh mereka. Tidak diragukan lagi, kebangkitan artefak dewa membutuhkan kekuatan yang luar biasa agung. Jika kultivasi seseorang tidak cukup, ia mungkin akan kelelahan sampai mati, dan tubuhnya akan menjadi pohon yang layu. Teknik luar biasa Ye Fan untuk berubah menjadi 3 yang murni menunjukkan tak terkalahkannya saat ini. Ini karena tubuh Tao ini sama kuatnya dengan tubuh aslinya, hampir seperti tubuhnya yang lain. Asal-usul tubuh dewa umat manusia seluas lautan. Itu benar-benar kamu, teriak Yao Guang. Dia segera menyadari bahwa Ye Fan telah kembali. Dia muncul di negeri ini lagi. Benar, ini aku. Aku datang untuk menyelesaikan pertarungan dan dendam yang belum selesai denganmu 14 tahun yang lalu. Ye Fan mengeluarkan raungan yang jelas, dan dengan panah hitam di tangannya, dia menyerang ke depan. Yao Guang sangat tersentuh setelah mengetahui identitas lawannya. Teror memenuhi kedalaman matanya. Matahari, bulan, dan bintang berputar, dan pemandangan kehancuran galaksi muncul di benaknya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang ilahi ini, menebas langit dan bumi. Dia hampir berubah menjadi dewa, tetapi tubuh cahaya suci miliknya bukanlah tubuh utama, jadi dia tidak bisa menampilkan seluruh kultivasinya. Sementara itu, Ye Fan tidak peduli dengan identitasnya saat ini. Kidarah emas seperti lautan di tubuhnya menenggelamkan langit dan bumi, langsung menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Panah hitam itu tidak bisa dihentikan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom! Panah hitam menyatu dengan dao, menembus langit, berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat melesat ke depan. Seolah-olah lautan hitam sedang bergelombang. Dong! Panah hitam itu mengenai pedang dewa, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Dampaknya menghancurkan semua yang dilewatinya, merobek langit dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Yao Guang terlempar, dan setetes darah merembes keluar dari sudut mulutnya.
Itu bukanlah darah asli, melainkan manifestasi dari esensi Dao yang tersebar. Jika bukan karena pedang ilahi yang melindungi tubuhnya, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Dia berbalik dan pergi. Tanpa tubuh aslinya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan terlarangnya sama sekali. Sementara itu, tubuh Tao lawannya sangatlah aneh. Seolah-olah tubuh aslinya berdiri di sana, dan darah di tubuhnya seperti tsunami. Suara yang memekakkan telinga tidak dapat dihentikan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ye Fan mengejar tanpa henti. Dia tentu saja tidak ingin melepaskan tubuh cahaya suci ini, dan dia ingin membunuhnya di sini. Di kejauhan, orang-orang baru saja tiba ketika mereka melihat mereka berdua melintasi langit dan bergegas ke tempat yang lebih jauh. Mereka semua sangat terkejut. Sayangnya, ada medan pertempuran dewa yang menghilang di antara mereka, jadi mereka tidak bisa segera mengikutinya. Hukum Sein kuno telah memblokir tempat ini. Namun, meskipun mereka tidak dapat segera mengikuti, mereka dapat melihat fakta bahwa yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Apa? Yao Guang dikalahkan dan dikejar oleh orang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengalahkan Yao Guang yang tak tertandingi? Semua orang ketakutan dan memandang segala sesuatu dengan tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Yao Guang dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya pada akhirnya, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan melarikan diri dalam kekalahan. Tidak, bagaimana mungkin guruku, bagaimana dia bisa dikalahkan? Nafas Li Qingzu menjadi tergesa-gesa. Yao Guang bergerak dengan artefak ilahi. Dia sangat cepat hingga ekstrim, hampir seperti sedang melintasi langit. Namun, panah hitam di tangan Ye Fan juga bisa merobek kekosongan. Dia menggunakan karakter, bergerak tanpa rasa was-was dan dengan cepat mendekat. Membunuh badan cahaya suci ini tidak banyak artinya. Tujuan utama Ye Fan adalah merebut pedang suci ini. Ini adalah senjata suci yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sementara itu, alasan Yao Guang melarikan diri juga untuk melindungi senjata tersebut. Dia tidak ingin itu jatuh ke tangan musuh. Kalau tidak, apa salahnya meninggalkan tubuh Dao? Kamu tidak bisa pergi. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu kembali ke sisi tubuh aslimu. Ye Fan masih belum berhadapan dengan Pangeran Surgawi, jadi dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah kembali. Langit runtuh dan bumi retak. Dua anak panah hitam ditembakkan, keduanya terbang menuju pedang suci. Bintang-bintang di langit tampak bergetar, seolah-olah akan jatuh. Di dalam ratusan ribu gunung besar, selama mencapai awan, bagian atasnya tidak akan berubah menjadi debu. Kemanapun panah hitam itu lewat, ia akan hancur seolah tidak ada yang tersisa. Pedang suci ini bahkan lebih suci dari bintang dan bulan di langit. Cahaya terpancar ke segala arah. Itu adalah giok ilahi bulan perak dari seri giok ilahi 9 surga. Itu berkilau, cemerlang, dan sangat indah. Pucat, panah hitam bertabrakan berulang kali, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Yao Guang akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh lengannya patah, dan tubuhnya merobek kehampaan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Dentang. Ye Fan secepat kilat, karakter, bergerak, tidak ada bandingannya di dunia. Dia menggunakan dua anak panah hitam untuk menekan pancaran perak dari senjata suci dan membuat dewanya tertidur lelap. Senjata suci sulit didapat, berbeda dengan harta rahasia seperti panah hitam. Begitu dewa di dalamnya bangkit kembali, itu akan menjadi bencana besar. Ye Fan merasa bahwa menekannya di kuali hijau adalah yang paling aman. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu singkat. Yao Guang, menurutmu kamu akan pergi kemana? Ye Fan menyingkirkan pedang suci dan mengejarnya dengan karakter, bergerak. Dia menghentikan Yao Guang yang terluka parah dan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Saat semua orang bergegas, mereka hanya melihat pemandangan ini. Ye Fan berdiri sendirian di bawah langit berbintang. Dengan menarik tangannya, dia merobek Raja Yao Guang menjadi dua bagian. Darah yang terbentuk dari esensi Dao tersebar dan mewarnai langit luas menjadi merah. Apa? Dia menggunakan tangan kosongnya untuk membunuh tubuh Dao Raja Yao Guang. Semua orang terkejut. Raja Yao Guang, yang belum pernah merasakan kekalahan selama 14 tahun, sebenarnya tubuh Dao-nya terbelah menjadi dua bagian hari ini. Seluruh langit berbintang sunyi senyap. Semua orang tercengang. 1050. Raja Yao Guang telah dikalahkan. Apa yang baru saja kulihat? Raja Yao Guang terbunuh dan terbelah menjadi dua. Di bawah langit berbintang, darah merah cerah memercik dari langit. Itu dibentuk oleh esensi Tao dari Raja Yao Guang. Itu tersebar di mana-mana, membuat orang bergidik. Cahaya bulan seperti air dan bintang yang berkelap-kelip. Ye Fan berdiri di langit dan dengan paksa mencabik-cabik tubuh Raja Yao Guang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan di bawah sinar bulan keperakan. Semua orang tercengang. Raja Yao Guang telah terbunuh. Rasanya seperti langit telah runtuh. Semua orang ketakutan dan tidak percaya. Legenda yang tak terkalahkan telah hancur.
Selama lebih dari 10 tahun, Raja Yao Guang telah menyapu seluruh negeri. Di era tanpa orang suci ini, sulit untuk menemukan lawan yang layak. Tapi sekarang, dia telah dicabik-cabik oleh orang misterius. Darahnya mewarnai langit seperti mimpi. Ah, Tuan! Li Qingzu berteriak. Dia ketakutan. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya, membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Selama bertahun-tahun, Raja Yao Guang telah mendirikan monumen yang tak terkalahkan. Bahkan ras kuno tidak berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia telah terbunuh. Rasanya seperti menembus langit. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Cahaya bulan bagaikan air dan tertinggal di kabut tipis. Ye Fan berdiri di langit seperti dewa. Kulitnya sebening kristal seperti terbuat dari emas. Matanya setajam kilat. Dia melihat sekeliling. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Mereka semua menundukkan kepala. Di mata mereka, dia seperti dewa muda yang telah membunuh Raja Yao Guang. Siapa yang tidak takut? Desir. Tubuh Tao Ye Fan berubah menjadi gumpalan udara jernih dan kembali ke tubuhnya dengan dua panah hitam dan Raja Yao Guang. Lalu, dia menghilang. Hanya Ye Fan yang tersisa di dunia. Li Qingzu mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dia tidak berani marah. Jika dia berani melawan master yang bisa membunuh tuannya, abu pun tidak akan tersisa. Raja Yao Guang hanya menciptakan tubuh cahaya suci. Tubuh aslinya masih tak terkalahkan. Dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan magis malam ini. Itu bukan masalah besar, kata seorang anak laki-laki. Dengan kilatan cahaya yang menyala-nyala, Ye Fan merobek kekosongan dan meninggalkan tanah terpencil. Saat itulah orang-orang menghela nafas lega. Tekanan barusan begitu besar hingga mereka hampir tercekik. Sangat kuat. Apakah itu dia? Ada aura serupa. Feng Huang kebingungan tanpa henti. Kemegahan ilahi terpancar dari matanya yang indah, dan topeng warna-warni itu berkedip-kedip. Cahaya keberuntungan meluap dan menyelimuti tubuh abadinya. Jangan bilang, orang itu benar-benar kembali, tapi sepertinya tidak. Mengubah daging dan darahnya menjadi bintang kuno bukanlah perbuatannya, gumam Ji Biyue pada dirinya sendiri. Mereka semua menebak-nebak, karakter seperti ini pasti akan mengejutkan dunia. Mereka semua mencoba menebak identitasnya dan warisan apa yang dimilikinya. Mereka pasti tamu dari luar wilayah ini. Tiba-tiba, sebuah fosil hidup membuka mulutnya dan sampai pada kesimpulan ini. Ini, sangat mungkin. Banyak orang yang sangat terguncang, dan kemudian mereka mengangguk. 10 tahun yang lalu, Sage Agung Huntuo mengatakan bahwa ada ahli asing yang bergegas datang. Tidak mengherankan jika murid mereka muncul di dunia ini suatu hari nanti. Langit berbintang sedang gempar. Lahan besar ini awalnya dipenuhi dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan binatang buas. Peng emas kuno, kera penelan surga, gagak emas merah, dan lainnya berkeliaran, tapi sekarang, semuanya berantakan. Gunung-gunung yang rusak, retakan besar, dan jurang yang dalam ada di mana-mana. Setelah pertempuran besar, semua jenis binatang terbang dan binatang purba ditakuti, melarikan diri jauh ke dalam gurun, dan hanya pemandangan kehancuran yang tersisa. Malam ini ditakdirkan sulit untuk ditenangkan. Banyak hal telah terjadi. Tubuh asli Ye Fan telah membantai Half Saint, dan tubuh daunnya telah menghancurkan Raja Yao Guang. Hal ini telah memicu gelombang besar yang melanda wilayah Tandus Timur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kerumunan itu akhirnya bubar dari pegunungan 100.000. Sebagian besar orang kembali ke kota Qingxia, dan terjadi diskusi hangat tentang para kultivator di mana-mana. Tubuh asli Holy Master pasti mampu menekan orang ini. Murid Light Sucking Realm sangat marah dan tidak yakin. Karena kebangkitan Light Sucking Realm, bahkan murid seperti mereka harus diperlakukan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa seperti ini. Apakah tubuh asli guru benar-benar masih berada di puncak utama Yao Guang? Li Qingzu bergumam pada dirinya sendiri dan menatap langit berbintang yang cerah. Di wilayah utara, Pangeran Langit segera menerima kabar tersebut. Dia berdiri di atas gunung kuno, dan dua sinar petir keluar dari matanya, menembus langit malam. Sebuah gunung besar di depannya rata dengan tatapannya, dan puing-puing beterbangan ke langit. Seorang Half Saint dibunuh oleh orang di selatan itu. Suasana hatinya sedang buruk. Half Saint yang kuat di antara keturunan 8 jenderal dewa adalah tangan kanannya. Meninggalnya salah satu dari mereka merupakan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam waktu dekat, ada harapan bagi mereka untuk menjadi Saint, dan mereka dapat mengikutinya hingga menaklukkan dunia. Jika mereka mati seperti ini, sayang sekali. Ekspresi Pangeran Langit dingin. Rambutnya yang mencapai pinggangnya berkibar tertiup angin. Meskipun dia sangat tampan dan memiliki sikap anggun, ekspresinya agak menakutkan. Retakan muncul pada mahkota ungu keemasan di kepalanya sebelum meledak. Di belakangnya berdiri deretan pusat kekuatan ras kuno. Semuanya terbakar oleh api ilahi, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit. Yang mereka perlukan hanyalah perintah darinya, dan mereka akan menyerang wilayah selatan.
Orang-orang ini memiliki penampilan yang berbeda-beda, dan mereka berasal dari 8 ras utama. Beberapa dari mereka memiliki sayap dewa, dan kilat menyambar di sekitar tubuh mereka. Beberapa dari mereka memiliki cahaya iblis yang menutupi bulan, dan mereka memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Mereka seperti sekelompok jenderal ilahi yang terlahir kembali. Anak Tuhan, bukankah Gunung Phoenix Darah dan Gua Kilin Api setuju? Kami hanya perlu sepatah kata darimu, dan kami dapat menyerang selatan, meratakan ayam dan anjing yang tidak berguna itu, dan mencucinya dengan darah. Kata seorang keturunan jenderal ilahi. Suaranya mendengung, mengguncang pegunungan di depannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Aku mengirimkan beberapa anggota klan dan bahkan mengirim beberapa Half Saint ke selatan untuk mencari tahu siapa orang itu. Aku tidak berpikir mereka akan mati begitu mereka tiba. Ekspresi Pangeran Langit dingin. Dengan tangan di belakang punggung, dia menatap Cakrawala, seolah ingin melihat menembus kehampaan dan melihat wilayah selatan. Kita harus memberinya pelajaran dan menggiling tulangnya menjadi debu. Pangeran, keluarlah. Tidak peduli siapa yang melompat keluar, kami akan membunuh mereka semua. Keturunan dari 8 jenderal ilahi semuanya memiliki kekuatan magis seperti laut. Garis keturunan mereka murni, dan kekuatan mereka sangat kuat. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Namun, kali ini, aku tidak akan membunuh satu orang saja. Pangeran Suci pasti akan melompat keluar. Kali ini, aku akan membersihkan semuanya. Pangeran Langit berkata dengan dingin. Tetapi bagaimana jika orang dari Gunung Meru itu menjadi marah? Putri dari ras Ulat Sutra juga tidak mudah untuk diprovokasi. Keturunan 8 jenderal ilahi mengungkapkan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, memang benar Gunung Meru memiliki sage agung, tapi ras kunoku tidak hanya memiliki dia. Ekspresi Pangeran Langit dingin. Dia membuka telapak tangannya dan menghancurkan senjata kuno menjadi beberapa bagian. Jika aku ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Beberapa keturunan dari 8 jenderal ilahi khawatir, dan beberapa lagi bersemangat. Mereka tahu bahwa badai dahsyat akan segera dimulai. Putra Tuhan akan mengambil tindakan. Tiba-tiba, suara gemuruh panjang terdengar dari kejauhan. Sesosok mendekat seperti bintang jatuh, dan gelombang fluktuasi yang kuat menyebar. Putra Tuhan, ini tidak baik. Beberapa pasukan yang memasuki wilayah selatan telah dimusnahkan. Terlebih lagi, orang yang datang berlutut dan mencuri pandang ke arah Pangeran Langit. Dia agak ragu dan tidak berani berbicara. Lagi pula apa? Pangeran Langit bertanya dengan dingin. Half Saint kedua, juga telah terbunuh. Orang ini mengatakan berita ini sambil gemetar ketakutan. Apa? Setengah Saint lainnya telah terbunuh. Siapa sebenarnya pelakunya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Pangeran Kuno pun harus mengeluarkan banyak upaya untuk menghadapi Half Saint. Bagaimana bisa 8 jenderal ilahi terbunuh begitu mereka tiba di wilayah selatan? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Di belakang Pangeran Langit, keturunan jenderal ilahi semuanya mengubah ekspresi. Mereka semua mengatupkan gigi dan mengepalkan tangan. Sendi mereka mengeluarkan suara retak. Itu, Pangeran Suci, anggota ras kuno yang datang untuk melapor berkata dan melirik ekspresi Pangeran Langit. Aku tahu itu. Dia pasti akan melompat keluar. Dia pasti sudah mati. Ekspresi Pangeran Langit dingin. Dia kemudian berbalik untuk melihat Gunung Hitam kuno dan memerintahkan bawahannya. Laporkan ke Gunung Phoenix Darah dan Gua Api Kilin. Kita akan bergerak ke selatan bersama-sama malam ini. Malam itu, wilayah selatan sedang gempar. Di bawah langit berbintang, banyak pertempuran menentukan terjadi. Hasilnya mengejutkan dan menggemparkan dunia. Dongfang Ye, Yang Yixi, Li Tian, Li Heishui, dan yang lainnya bergerak bersama dan mencegat pasukan Pangeran Langit. Mereka menggunakan Tungku Dewi untuk mengaktifkan senjata sage agung tanpa ampun dan membunuh semua orang. Ini adalah pertama kalinya Longma berpartisipasi dalam hal seperti itu. Dia terus berteriak bahwa dia akan melakukan sesuatu yang besar lagi. Membunuh dan membakar adalah yang terbaik. Dia mungkin juga menghancurkan sarang ras kuno. Kelompok itu memutar mata. Orang ini hanya ingin dunia berada dalam kekacauan. Dia adalah momok. Li Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya berkata, Saudara Longma, apakah Anda binatang yang membawa keberuntungan? Apakah Anda benar-benar tunggangan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Suci kuno? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Petik 2. Apa kakak Longma? Mulai sekarang, panggil aku Tuan Long. Longma mengoreksi dengan keras. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api. Sisiknya berkilau dan cemerlang. Tidak ada sehelai rambut pun di surainya. Long kakekmu. Kelompok itu menamparnya. Di saat yang sama, Pangeran Suci juga tiba di wilayah selatan. Di kota kuno lainnya, mata api miliknya menemukan seorang setengah suci dan mengenalinya sebagai salah satu pasukan Pangeran Surgawi. Pertempuran ini sangat menggemparkan. Angin dan awan dalam jarak 100 li bergejolak.
Monyet itu terlalu berani. Tidak peduli seberapa kerasnya teriakan setengah suci itu, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Kepalanya dihantam tongkat dan otaknya berceceran ke segala arah. Battle Race adalah ras paling gagah berani di era kuno. Pangeran Suci memiliki darah seorang kaisar kuno yang mengalir di tubuhnya. Saat darahnya mengalir, suara yang dikeluarkannya seperti guntur dan tsunami. Wilayah selatan sedang gempar. Itu adalah malam tanpa tidur. Orang-orang berdiskusi di mana-mana. Mereka semua dengan gugup memperhatikan perkembangan situasi. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Seseorang misterius telah membunuh seorang setengah Saint dan seorang kultivator dari tanah suci Yao Guang. Malam ini benar-benar sebuah badai. Sekarang, bahkan Pangeran Suci telah datang dan membunuh setengah suci lainnya. Akan terjadi keributan besar. 3 pasukan Pangeran Surgawi telah dikalahkan. Mereka semua dibantai begitu mereka memasuki wilayah selatan. Ini benar-benar sebuah balas dendam. Ini adalah tamparan di wajah Pangeran Surgawi. Angin dan awan melonjak di wilayah selatan. Bintang memenuhi langit, namun banyak kultivator tidak merasa mengantuk sama sekali. Mereka semua memperhatikan situasi ini. Mereka tahu badai akan datang. Pada malam ini, rumor menyebar kemana-mana. Segala macam berita keluar. Di antara mereka, ada satu yang diperhatikan semua orang. Tubuh asli Raja Pengguncang Cahaya mungkin keluar dari pengasingan. Apakah dia ingin memadamkan kekacauan atau bertarung sampai mati dengan orang misterius itu? Tubuh asli Light Sucking Monarch tidak muncul selama bertahun-tahun. Semua orang sangat gugup. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah. Malam menjadi semakin kacau. Sesuatu yang besar telah terjadi. Pangeran Surgawi sedang menuju ke selatan dan memimpin 8 divisi dewa. Dia akan membunuh jalannya ke wilayah selatan. Badai yang lebih besar terjadi. Badai melanda Wastelens Timur.